Musyajuah, Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Yang penting bukan banyaknya strategi yang kita tahu, tapi seberapa cepat kita menjalankan strategi itu. Kita berdoa. Allah, dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji dan mengucap syukur atas kebesaran kemuliaan-Mu. Biarlah Bapa, oleh kasih kemuliaan Allah, tetap memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 2b. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Saudaraku dalam nama Tuhan, di suatu daerah di Australia, ketika musim panen tiba, maka para petani kentang dikumpulkan di suatu tempat dan memisahkan kentang yang baik ukuran besar dipisahkan dari kentang yang kecil, termasuk kentang-kentang yang kurang baik, lalu kemudian dikirim ke pasar untuk dijual. Tapi ada satu petani yang berbeda dengan lainnya. Dia tidak memisahkan kentang-kentang itu, tapi langsung saja dimasukkan ke dalam truk untuk dibawa ke pasar. Dengan sengaja dia memilih melewati jalan yang rusak atau yang berbatu-batu. Rupanya cara unik ini justru mampu memisahkan kentang yang baik, kentang yang besar dari yang kecil dan yang kurang bagus. Ketika truk melewati jalan rusak dan berbatu, maka kentang yang kecil dan kurang baik akan turun ke bawah, dan yang besar dan yang baik akan berada di atas. Kadang Tuhan memakai kehidupan yang sulit, penderitaan dan kesusahan untuk memisahkan antara orang yang sungguh-sungguh beriman dengan yang kurang sungguh-sungguh. Jalan yang berbatu-batu itu bentuknya bermacam-macam. Bisa kesulitan ekonomi, masalah keluarga, penyakit, pergumulan hidup, atau dengan yang lain. Melalui semuanya itu, apakah kita akan seperti kentang yang besar yang justru muncul ke permukaan, atau malah seperti kentang kecil yang tenggelam ke bawah, ke dalam persoalan hidup kita? Saudaraku dalam nama Tuhan, Tuhan yang kita sembah, di dalam Yesus Kristus pasti tidak ingin kita kalah di dalam menghadapi persoalan kehidupan, tetapi selalu menghendaki kita menang atas semua persoalan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Apapun masalah yang kita hadapi, hadapilah dengan hati yang gembira, berpengharapan, dengan semangat. Jangan kita hadapi masalah itu dengan penuh tekanan, yaitu sedih, kecewa, ataupun berpikiran negatif. Sebab di saat kita sedih, kecewa, saling menyalahkan, apakah masalah itu selesai? Tidak, saudara-saudara. Malah yang terjadi menimbulkan masalah yang baru. Namun ketika kita menghadapi masalah itu dengan pikiran positif dan percaya dalam hati bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita, jangan kita pernah berkata, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak sayang kepada saya. Justru rencana Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kita selalu terbaik untuk hidup kita. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Bukan kita yang tahu, melainkan Tuhan yang tahu. Maka dalam situasi apapun, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Justru selalu menguatkan, memampukan dalam setiap pergumulan yang akan kita lewati, seberat dan sesulit apapun itu. Sebab ketika kita menghadapi pergumulan dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan selalu berharap kepada Tuhan, yakinlah, pergumulan akan diubah menjadi berkat. Percayalah. Nyanyian pujian kita sungguh indah. Menjuah-juah, salam sehat. Tuhan memberkati.